Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Hasan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah legal drafting yang ditugaskan oleh dosen saya yang bernama Bapak Dr. Muhammad Nasih. Semoga teman-teman bisa menyimaknya dengan baik ya. Semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam lindungannya semoga kita bisa untuk tetap menjalani aktivitas di tengah-tengah corona ini ya. Tidak ada kesulitan dalam menjalani aktivitas, diberi kemudahan. Jadi di video kali ini ya, saya akan membahas tentang metode dan teknik penyusunan rencana peraturan perundang-undangan. Perlu diketahui, hierarki peraturan perundang-undangan dari tertinggi sampai terendah adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 TAP MPR. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Mengetahui hierarki ini penting untuk menghindarkan peraturan perundang-undangan yang disusun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Sementara materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki tersebut di atas memiliki muatan masing-masing sesuai dengan porsinya. Jadi kita harus bisa mengetahui proses pembuatan perundang-undangannya ya. Jadi pengetahuan ini meliputi tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi perancangan, penyusunan, pengesahan, dan pengundangan. Yang pertama itu tentang perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan diinventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan. Masalah yang ingin diselesaikan setelah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik. Setelah siap dengan naskah akademik, kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program penyesuaian peraturan untuk undang-undang. Program penyusunan disebut program legislasi nasional atau prolegnas, program legislasi nasional. Terus yang kedua itu ada penyusunan. Penyusunan peraturan perundang-undangan dapat diartikan dalam dua maksud. Pertama, penyusunan dalam arti proses, yakni proses penyampaian rancangan dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, atau DPR atau DPD. Setelah melalui tahap perencanaan, proses penyusunan ini berbeda untuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Kedua, penyusunan dalam arti teknik penyusunan, yakni pengetahuan mengenai tata cara pembuatan judul, pembukaan batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran. Terus yang ketiga itu adalah pembahasannya. Jadi dibahas gitu. Pembahasan adalah kayak pembicaraan mengenai substansi peraturan perundang-undangan di antara pihak-pihak terkait untuk undang-undang. Pembahasan dilakukan oleh DPR bersama presiden atau menteri melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Untuk peraturan di bawahnya, pembahasan dilakukan oleh instansi terkait tanpa keterlibatan DPR. Terus yang keempat ada pengesahan. Untuk undang-undang, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
Untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Kemenkumham kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet Seknek oleh Kabinet. Terus yang kelima itu ada pengundangan. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaga negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah atau berita daerah. Tujuan pengundangan adalah agar masyarakat mengetahui isi peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi agar masyarakat tahu apa aja yang dibahas. Dan dapat menjadi acuan kapan suatu persyaratan perundang-undangan mulai berlaku dan mengikat. Mengetahui hal-hal khusus untuk menyusun perundang-undangan yang baik. Selain hal-hal tersebut di atas, perlu juga diketahui hal-hal khusus seperti tata cara pendelegasian wewenang untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang baik. Selain hal-hal tersebut di atas, perlu juga diketahui hal-hal khususnya seperti tata cara pendelegasian wewenang, pengaturan penyidikan, pencabutan, dan perubahan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu pendelegasian wewenang. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Undang-undang dapat mendelegasikan kewenangan peraturan pada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dapat mendelegasikan pada peraturan presiden dan seterusnya. Pendelegasian kewenangan juga dapat dilakukan dari suatu undang-undang kepada undang-undang yang lain, dari suatu peraturan daerah kepada peraturan daerah yang lain. Pendelegasian kewenangan harus menyebut dengan tegas ruang lingkup materi muatan yang diatur dan jenis peraturan perundang-undangan yang didelegasikan. Terus yang kedua itu ada penyidikan. Pengetahuan mengenai bagaimana membuat ketentuan penyidikan diperlukan ketika akan menyusun undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur mengenai sanksi pidana. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada penyidik PNS kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dan peraturan daerah. Terus yang ketiga itu ada pencabutan. Pencabutan, jadi kan tadi udah tuh pertama, terus yang kedua, itu yang ketiga pencabutan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan perlu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru, maka peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan ini. Jika materi dalam maka di dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan peraturan atau seluruh peraturan perundang-undangan yang lama. Terus yang kelima itu ada perubahan. Jadi yang itu perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menyisip atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan, atau menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan. Perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian paragraf, pasal, dan atau ayat, kata sifat, kata frasa, istilah, kalimat, angka, dan atau tanda baca bisa diubah. Jadi kita harus mengetahui hal-hal umumnya nih. Hal-hal umum yang perlu diketahui dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan adalah naskah akademik, penyebar luasan serta sumber bahan dan informasi peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah kecil penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan perundang-undangan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam penelitian atau pengkajian sering digunakan metode ROCCP, Role, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology.
dan juga RIA, itu Regulator Impact Assessment atau Cost and Benefit Analysis. Meskipun naskah akademik hanya diwajibkan untuk undang-undang dan peraturan daerah saja, namun alangkah baiknya naskah akademik juga dibuat untuk penyusunan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Terus itu ada yang kedua, ada penyebar luasan. Jadi penyebar luasan dilakukan oleh DPR termasuk DPD dan pemerintah sejak penyusunan prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, hingga pengundangan menyebarluaskan dilakukan untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat. Jadi kita harus ada masukan masyarakat juga, jadi harus ada keterbukaan dengan masyarakat. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi lah, biar masyarakat juga tahu jika kita masukan dari masyarakat apa aja yang diperlukan dari peraturan perundang-undangan yang akan dibuat ini atau yang akan menggantikan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dia harus bisa melibatkan masyarakat sih, jangan kayak mengambil keputusan sendiri. Ini kan negara demokrasi ya. Jadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan, biasanya disebarluaskan dengan baik. Dengan disebarluaskan bisa dengan fotokopi salinan perundang-undangan instansi terkait maupun melalui website seperti sekarang. Kemarin sudah dirilis ya, omnibus yang udah ditandatangani oleh presiden itu dirilis melalui website Sekretariat Negara. Jadi agar masyarakat bisa tahu apa aja gitu isi omnibus. Ayo kita nih, untuk peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh presiden disebarluaskan oleh Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Jadi disebarnya di website Sekretariat Kabinet. Selain menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet juga menyimpan naskah peraturan perundang-undangan tersebut yang itu asli dan salinannya, tapi yang otentik sebagai arsip. Sementara peraturan perundang-undangan dalam bentuk lembaran negara dan berita negara disebarluaskan dan diarsip oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi instansi tersebut ada tugasnya masing-masing dalam menyimpan naskah dan juga menyebarluaskannya. Seperti peraturan yang ditandatangani oleh presiden disebarluaskan oleh Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, dan naskah asli dalam salinannya itu disimpan sebagai arsip. Sedangkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk lembaran negara dan berita negara disebarkan dan diarsipkan atau disimpan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Terus yang ketiga itu sumber informasi. Sumber informasi dan menyusun peraturan perundang-undangan secara online dan website masing-masing kementerian dan lembaga. Selain itu terdapat juga pihak swasta yang mengembangkan sistem database baik online maupun offline. Jadi ada bekerjasama dengan sistem swasta juga yang disediakan secara komersial. Selain sumber informasi online, perlu juga dimanfaatkan sumber informasi peraturan perundang-undangan tradisional seperti bahan-bahan di perpustakaan. Jadi itu agar bisa masyarakat mengkaji, membacanya gitu. Jadi agar tidak ada miskomunikasi dalam isi itu. Kan banyak tuh hoax omnibus. Ya walaupun banyak hoaxnya, tapi ya faktanya juga itu merugikan juga kan omnibus. Terus yang ini kan udah yang ketiganya, keempat nih, penggunaan bahasa. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa amatlah penting. Apabila bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat, maka dapat diharapkan peraturan perundang-undangan akan dapat dilaksanakan. Namun, sebaliknya apabila bahasa tidak dapat dimengerti, maka akan sulit mengharapkan tujuan dari peraturan perundang-undangan akan tercapai. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan hendaknya mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Tidak hanya oleh pembuatnya, sarjana hukum atau praktisi hukum saja. Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya. Namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang tercirikan kejernihan dan kejelasan pengertian, kelugasan,
kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, baik dalam perumusan maupun cara penulisan. Jadi harus bisa dimengerti oleh masyarakat umum juga bahasanya, jangan oleh sarjana hukum dan ahli hukum saja. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya, kurangnya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa menikmati ini presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.